Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan buku Manajemen Keuangan Internasional edisi 4 yang ditulis oleh Profesor Dr. Hamdi Dea yang diterbitkan oleh Mitra Wacana Media. Di bab 1 kita akan membahas mengenai pengertian dan pengaruh serta peranan manajemen keuangan internasional. Manajemen keuangan internasional adalah ilmu dan seni yang merupakan bagian dari ekonomi internasional yang mempelajari dan menganalisis sumber daya keuangan, unit makroekonomi dan unit mikroekonomi, khususnya yang berkenaan dengan pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap aktivitas ekonomi keuangan internasional. Di sini terdapat pengaruh dan peranan manajemen keuangan internasional bila dilihat dari aspek makrofinance. Kalau dari aspek makrofinance dapat dilakukan perhitungan nasional dengan cara menghitung GDP dengan prinsip teritorial, yaitu menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di dalam wilayah suatu negara, baik milik nasional maupun asing. Yang kedua, menghitung GNP dengan prinsip nationality atau kebangsaan, yaitu menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh faktor produksi milik nasional, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sini ada cara perhitungan GDP dan GNP. Yang pertama, menggunakan production approach, yaitu berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor produksi dari setiap sektor produksi. Yang kedua, income approach, yaitu berdasarkan balasan jasa dalam bentuk pendapatan yang diperoleh faktor produksi pada setiap sektor produksi. Yang ketiga, itu expenditure approach, yaitu berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor produksi. Di sini ada rumusnya, di mana GDP atau GNP yaitu konsumsi rumah tangga atau C ditambah investasi konsumsi perusahaan atau I ditambah jumlah dari konsumsi atau pengeluaran pemerintah dan transfer payment G plus TR ditambah dengan pengeluaran luar negeri net atau ekspor dikurang impor yaitu X min M. Selanjutnya, pengaruh dan peranan manajemen keuangan internasional bila dilihat dari aspek microfinance. Di sini variabel P dan Q atau variabel price dan quantity secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Artinya, dapat dikatakan bahwa total operational cost suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas dan akibatnya, bila penerimaan tidak meningkat, maka keuntungan juga akan menurun. Tetapi kalau penerimaannya meningkat, maka keuntungan juga akan meningkat. Selanjutnya, perusahaan akan memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas juga. Misalkan bila falas apresiasi terhadap domestic currency atau mata uang domestik, maka permintaan dari luar negeri pun cenderung akan naik sehingga pendapatan perusahaan juga akan naik. Tetapi kalau misalkan falas ini depresiasi terhadap mata uang domestik, maka permintaan dari luar negeri pun akan menurun sehingga revenue perusahaan juga akan menurun. Nah, karena keuntungan perusahaan akan ditentukan oleh selisih antara revenue dan cost, maka secara microfinance, baik langsung maupun tidak langsung, keuangan internasional berpengaruh terhadap perusahaan. Selanjutnya, analisis manfaat arus modal keuangan internasional. Di sini ada dampak positif dan negatif. Kalau dari dampak positifnya itu bisa sebagai sumber biaya jangka panjang dan pembentukan modal. Terus dalam forex direct investment juga melekat transfer teknologi dan know-how di bagian manajemen pemasaran. Forex direct investment tidak akan memberatkan balance of payment karena tidak ada kewajiban pembayaran utang dan bunga, sedangkan transfer keuntungan didasarkan kepada keberhasilan forex direct investment yang dilakukan perusahaan tersebut. Ini juga dapat meningkatkan pembangunan regional dan sektoral, dapat meningkatkan persaingan dalam negeri yang sehat dan kewirausahaan, dan juga dapat meningkatkan lapangan kerja. Tapi bila dilihat dari dampak negatifnya, itu dapat munculnya dominasi industri, terus adanya ketergantungan teknologi, lalu dapat terjadi perubahan budaya di suatu negara, dapat menimbulkan gangguan pada perencanaan ekonomi, dan dapat terjadi intervensi home government dari MNC. Di sini ada paradigma keuangan internasional. Untuk yang A, B, dan C itu diibaratkan
keuangan nasional, dan D itu keuangan internasional. Di sini bisa dilihat pada saat sebelum globalisasi, keuangan internasional merupakan bagian kecil dari keuangan nasional, tapi ketika globalisasi maka berubah menjadi keuangan nasional yang merupakan bagian kecil dari keuangan internasional. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 mengenai perkembangan sistem moneter dan krisis moneter Indonesia. Maksudnya perkembangan sistem moneter dan krisis moneter internasional. Kalau perkembangan sistem moneter internasional itu menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, dimulai dengan penyelenggaraan International Monetary and Financial Conference di tanggal 1 hingga 27 Juli tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, USA, yang menghasilkan Article of Agreement tentang pendirian IMF dan World Bank. Tujuan utama dari World Bank adalah memberikan pinjaman dengan bunga relatif rendah kepada berbagai negara untuk mendorong pembangunan ekonomi, namun tetap berlandaskan profit oriented. Nah, pada umumnya dikenal 3 macam penetapan kurs falas. Yang pertama, sistem kurs tetap atau stabil. Sistem ini mata uang negara IMF dikaitkan dan convertible dengan emas. Yang kedua, sistem kurs mengambang, yaitu ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Lalu, untuk sistem kurs mengambang ini akan dibagi menjadi 2. Ada sistem kurs mengambang secara murni dan ada sistem kurs mengambang terkendali. Kalau yang secara murni ini ada campur tangan pemerintah, tapi kalau misalkan yang terkendali itu terjadi dengan campur tangan pemerintah. Selanjutnya ada sistem kurs terkait, yaitu ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atas sejumlah mata uang tertentu. Selanjutnya krisis moneter. Krisis kepercayaan terhadap US dollar sebagai alat likuidasi internasional yang stabil mengakibatkan timbulnya krisis moneter internasional yang secara formal ditandai oleh dekret Presiden Nixon yang antara lain menetapkan bahwa sejak tanggal 15 Agustus 1971 diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembekuan upah dan harga selama 90 hari. Yang kedua, peraturan pajak baru. Yang ketiga, pengenaan surcharge atau pajak tambahan sebesar 10% atas barang impor. Dan yang terakhir, US dolar tidak dikaitkan dan tidak dijamin lagi dengan emas seperti ketentuan semula. Jadi sebelumnya itu menganut sistem kurs tetap dan stabil, tapi sekarang semenjak adanya krisis moneter ini maka diubah menjadi sistem kurs mengambang. Selanjutnya di bab 3 kita akan membahas mengenai pengertian, kegunaan, struktur, dan posisi balance of payment. Balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara accounting sistematis yang dikenal sebagai double entry bookkeeping, sehingga setiap transaksi internasional yang terjadi akan tercatat 2 kali, yaitu sebagai transaksi kredit dan sebagai transaksi debit. Di sini ada transaksi kredit yang dicatat itu adalah export of goods and service, income receivable, offset to real of finance resource received, increase in liability, dan decrease in financial asset. Tapi kalau misalnya transaksi debit, ini ada import of goods and service, income payable, terus yang ketiga ada offset to real of financial, terus yang keempat ada decrease in liabilities, dan yang terakhir ada increase in financial asset. Di sini terdapat kegunaan balance of payment, yaitu pertama untuk membukukan seluruh transaksi keuangan internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri. Yang kedua untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan balance of payment atau BOP. Dan yang terakhir itu sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi suatu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 4 membahas mengenai mekanisme adjustment posisi balance of payment.
Di sini dapat dilihat bila BOP defisit, maka artinya ekspor lebih kecil daripada impor. Nah, karena masih berlaku nilai kurs tetap, maka akibatnya jumlah emas atau logam mulia akan semakin menurun karena banyak dikirim ke luar negeri. Dan karena emas digunakan sebagai likuiditas atau alat pembayaran, sedangkan jumlahnya semakin menurun, maka money supply dalam negeri semakin berkurang. Nah, oleh karena itu money supply semakin berkurang, maka harga di dalam negeri pun ikut menurun. Menurunnya harga dalam negeri khususnya terhadap barang ekspor akan menyebabkan ekspor itu akan meningkat. Tetapi untuk di dalam negeri itu sendiri, itu di mata konsumen barang-barang impornya itu malah terlihat mahal sehingga jumlah impor itu jadi menurun. Nah, karena jumlah ekspor meningkat dan jumlah impor menurun, maka melalui mekanisme ini akhirnya jumlah ekspor akan sama atau lebih besar dari jumlah impor. Nah, kalau misalnya jumlah ekspor itu sama dengan jumlah impor, maka artinya balance of payment-nya itu mengalami equilibrium. Tapi kalau misalkan ekspornya lebih besar daripada impor, berarti balance of payment-nya itu surplus. Sini ada mekanisme adjustment dengan sistem kurs mengambang atau berubah. Jadi proses penyeimbangan disequilibrium BOP khususnya BOT di negara yang menganut sistem kurs mengambang dengan pengendalian pemerintah dapat dilakukan dengan kebijakan perubahan kurs yang disebut dengan devaluasi atau revaluasi. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu mengenai falas dan mekanisme bursa falas. Valuta asing adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional yang digunakan untuk melakukan pembiayaan transaksi ekonomi internasional dan mempunyai catatan kurs resmi di bank sentral. Ini ada dua, yaitu hard currency sama soft currency. Kalau hard currency itu adalah mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Tapi kalau soft currency itu mata uang yang lemah dan jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil, bahkan sering mengalami depresiasi dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sini ada 3 prinsip pokok dalam bursa falas. Yang pertama, kurs jual dan beli selalu dilihat dari kepentingan atau keuntungan pihak bank atau money changer atau pedagang falas. Yang kedua, kurs falas selalu lebih tinggi daripada kurs beli atau sebaliknya. Dan yang terakhir itu kurs jual atau beli suatu mata uang adalah sama dengan kurs beli atau jual suatu mata uang lawannya. Dengan kata lain, kalau misalnya kurs beli US dollar otomatis sama dengan kurs jual rupiah, kayak gitu. Selanjutnya ada di bab 6 akan membahas macam-macam kurs dan bursa falas. Sini ada spot rate and spot market. Spot rate itu adalah kurs yang berlaku minimal 2 kali 24 jam. Jadi kurs yang dipakai umumnya menggunakan kurs tengah, yakni kurs jual ditambah kurs beli dibagi 2. Selanjutnya ada derivative market. Di sini ada derivative market tuh ada forward market, future market, ada option market juga. Di sini juga bisa dilihat kalau forward market itu nilai kontraknya bebas, kalau future market itu standardis atau lot, kalau option market itu dia standardis tapi setengah dari future market. Terus kalau forward market itu tanggal kontraknya juga bebas, kalau future market itu Rabu ketiga setiap bulan Maret, Juni, September sama Desember. Tapi kalau option market itu ada 2. Ada yang dari Amerika option itu dia setiap saat selama masa kontrak berlaku. Kalau Europe option itu pada saat jatuh tempo. Nah, di sini kalau forward market itu marketplace-nya atau tempat pelaksananya itu by phone dengan telepon. Tapi kalau future market dan option market itu memiliki pasar bursanya. Terus forward market itu tidak memiliki deposit tetapi mempunyai akun. Kalau future market dia memerlukan deposit
Kalau option market itu dia buyer fee atau premium. Kalau dari jenis transaksinya, forward market sama future market itu buy-nya itu long position dan sell-nya itu short position. Tapi kalau option market itu buy-nya disebutnya call option, kalau sell-nya itu put option. Kalau forward market itu wajib atau obligation, future market juga sama. Tapi kalau option market fluktuatif atau boleh tidak direalisir. Kalau forward market itu transaksi cost-nya itu spread by sell. Kalau misalkan future market itu negative fee, dan kalau option market itu fee call or put option. Selanjutnya ada currency future market, merupakan salah satu bentuk bursa falas. Dalam hal ini dilakukan kontrak yang sering digunakan oleh para pengusaha atau arbitrageurs untuk melindungi posisi forex-nya atau berspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuasi forward rate. Selanjutnya ada currency option market yang merupakan alternatif bagi pengusaha dan pedagang falas atau spekulator untuk melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal expire tertentu. Selanjutnya ada euro currency market, yaitu pasar uang internasional yang kemudian dikenal sebagai euro dollar market yang mulai tumbuh dan berkembang sejak awal tahun 1960. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs falas. Sini ada yang pertama itu, faktornya pertama itu perbedaan supply dan demand foreign currency. Yang kedua itu posisi balance of payment. Terus yang ketiga itu ada tingkat inflasi. Yang keempat tingkat bunga falas atau forex. Yang kelima tingkat pendapatan. Kalau tingkat pendapatan ini bila ada kenaikan pendapatan dari masyarakat, sedangkan jumlah barang yang tersedia itu relatif kecil, maka impor barang akan meningkat. Nah, meningkatnya impor barang ini pasti akan berdampak pada permintaan falas sehingga mempengaruhi kurs. Terus ada lagi pengawasan atau kebijakan pemerintah. Itu biasanya kalau misalkan pemerintah ingin melakukan sesuatu dan membutuhkan dana yang besar, nah pemerintah ini biasanya ini itu kebijakan pemerintah seperti pengawasan lalu lintas devisa, peningkatan trade barrier, pengetatan uang beredar, kayak gitu. Jadi itu akan berpengaruh terhadap kurs falas. Terus kalau ekspektasi dan spekulasi itu berdasarkan ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat yang akan berdampak terhadap permintaan dan penawaran falas. Sini ada matriks sistem falas. Jadi sini ada perbandingan antara sistem kurs falas dengan sistem atau lalu lintas falas. Sini ada bebas tetap, bebas terkontrol, dan kontrol tetap. Ini kombinasi. Kalau kombinasi bebas itu sistemnya relatif paling penting dan banyak digunakan oleh berbagai negara, terutama negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Kalau sistem bebas tetap itu jarang dipakai karena kuatnya pengaruh lalu lintas falas dalam era globalisasi saat ini. Kalau sistem kontrol bebas ini biasanya dijalani oleh beberapa negara Eropa dan Asia yang tetap menjalankan sistem kontrol atau pengawasan devisa, walaupun sistem kursnya ditetapkan secara bebas melalui mekanisme pasar. Dan yang terakhir, kombinasi kontrol tetap ini juga jarang dilaksanakan dalam era globalisasi saat ini karena dianggap dapat menghalangi berbagai arus perdagangan dan investasi internasional. Selanjutnya kita masuk ke bab 8 mengenai hubungan kurs falas dengan inflasi atau purchasing power parity theory dan tingkat bunga atau interest rate
parity theory. Di sini kalau purchase power parity theory itu pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs falas dapat dijelaskan berdasarkan teori ini. Nah, di sini ada teori purchase power parity absolute dan teori purchase power parity relatif. Kalau yang absolute itu menyatakan bahwa harga pokok sejenis dari dua negara yang berbeda akan sama bila dinilai dari kurensi atau mata uang yang sama. Tapi kalau misalkan yang relatif itu menyatakan bahwa harga suatu produk yang sama akan tetap berbeda karena ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan oleh faktor biaya transport, tarif, dan kuota. Jadi kalau misalnya absolut ini dia tidak memperhitungkan biaya transport, tarif, dan kuota, tapi kalau misalkan yang relatif itu memperhitungkan faktor biaya transport, tarif, dan kuota. Di sini ada rumus atau formula yang menunjukkan bagaimana hubungan antara tingkat inflasi di kedua kota negara dengan kurs falas berdasarkan teori purchase. Nah, kalau dari rumus ini terlihat bahwa IH itu kan inflation rate home country, kalau IF itu kan inflation rate foreign country. Jadi kalau IH lebih besar daripada IF, maka hasil persentase perubahan kursnya akan lebih besar daripada 0 atau positif, sehingga kurs falas dari foreign currency ini akan apresiasi, tetapi kurs domestiknya jadi depresiasi. Dan kalau misalkan IH-nya lebih kecil daripada IF atau hasil perubahan kursnya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, maka foreign currency akan depresiasi dan domestic currency-nya jadi apresiasi. Selanjutnya kita bahas interest rate parity theory, yaitu menyatakan bahwa perbedaan tingkat bunga pada international money market akan cenderung sama dengan forward rate premium atau diskon. Hubungan forward rate premium atau diskon dari suatu falas dan tingkat bunga dari pasar uang menurut teori dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ini rumusnya. Nah, secara teoritis, seorang investor akan menginvestasikan dana dalam falas apabila rate return minimal akan sama atau lebih tinggi daripada tingkat bunga dalam negeri. Berikut rumus perhitungan forward rate premium atau diskon. Selanjutnya kita masuk ke bab 9 mengenai mekanisme perdagangan falas. Sejarah perkembangan integrasi ekonomi regional menunjukkan bahwa tingkat integrasi tertinggi dicapai hingga saat ini adalah bentuk monetary union dengan satu mata uang euro sejak awal tahun 1999 yang saat ini baru diikuti oleh 12 negara Uni Eropa. Keadaan ini menyebabkan timbulnya perdagangan falas yang dikenal dengan international arbitrage. Nah, di sini ada arbitrage, ada lokasional arbitrage, yaitu jenis arbitrage atau perdagangan falas yang dilakukan oleh beberapa bank pada lokasi atau kota yang sama. Yang kedua ada international triangular arbitrage. Ini jenis arbitrage yang dilakukan oleh arbitrage dengan membandingkan cross exchange rate antara tiga lokasi atau tempat yang berbeda. Yang ketiga ada convert interest arbitrage, yaitu aktivitas perdagangan falas untuk mencari keuntungan dari berbagai selisih tingkat bunga dan forward rate premium atau forward rate diskon. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bab 10, yaitu forex exposure dan manajemen risiko dengan rekayasa finansial. Forex exposure dapat diartikan sebagai suatu risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat perubahan atau fluktuasi kurs falas. Secara umum, pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu transaction exposure
Ini diartikan sebagai risiko pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash transaction. Terus yang kedua ada economic operation expenditure. Ini diartikan sebagai suatu pengaruh dari fluktuasi forex rate atau kurs falas terhadap present value dari future cash flow suatu negara. Yang ketiga ada translation atau accounting expenditure. Diartikan sebagai risiko perubahan fluktuasi kurs falas terhadap consolidated financial statement perusahaan. Selanjutnya manajemen transaksi exposure. Transaction of exposure merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko dengan melakukan hedging, yaitu menghindari risiko dengan melakukan rekayasa finansial. Dalam melakukan pengendalian perlu diperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi tingkat transaction exposure. Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai beberapa subsidiari dari beberapa negara atau mempunyai transaksi dalam beberapa falas, maka harus dicari terlebih dahulu net transaction exposure-nya atau konsolidasi dari seluruh inflow dan outflows untuk setiap falas dalam suatu periode. Yang kedua itu menentukan perlu atau tidaknya hedging. Nah, untuk menentukannya kita bisa lihat dari tabel ini. Bila perusahaan memiliki receivable dalam suatu falas yang akan apresiasi, maka hedging tidak perlu dilakukan. Dan sebaliknya, jika perusahaan memiliki receivable dalam suatu falas yang akan depresiasi, maka hedging perlu dilakukan. Yang kedua, yang di bawahnya itu kalau perusahaan memiliki payable dalam suatu falas yang akan apresiasi, maka hedging perlu dilakukan. Dan sebaliknya, jika perusahaan memiliki payable dalam suatu falas yang akan depresiasi, maka hedging tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, manajemen economic exposure. Ini berkaitan dengan pengaruh fluktuasi kurs falas terhadap future cash flow perusahaan. Maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam arti meningkatkan penerimaan, perlu diupayakan tindakan berikut. Yang pertama, mengusahakan agar setiap apresiasi falas memberikan pengaruh terhadap tingkat kenaikan pengeluaran. Yang kedua, mengusahakan agar setiap depresiasi falas membawa pengaruh kepada tingkat penurunan pengeluaran yang lebih besar daripada tingkat penurunan penerimaan. Selanjutnya, manajemen translation exposure merupakan hasil dari translasi data finansial falas dari subsidiary ke home currency dan consolidated financial statement pada MNC parent. Selanjutnya kita masuk ke bab 11 dengan pembahasan mekanisme currency dan rate swap. Secara umum, swap diartikan sebagai suatu kontrak transaksi yang pembelian atau penjualan falas dengan spot rate yang dikomunikasikan dengan pembelian atau penjualan falas yang sama dengan forward rate. Itu menurut J.O. Grabe tahun 1996. Berdasarkan kondisi pasar antar bank dan sesuai dengan tujuan currency swap dapat dibagi menjadi 3, yaitu long term forward contract. Ini terjadi bila terdapat dua perusahaan yang membutuhkan. Dapat dilakukan currency swap dalam bentuk long term forward contract berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tentang jangka waktu dan harga pertukaran kedua falas. Yang kedua, straight currency swap, yaitu bentuk pertukaran dua falas pada currency rate dengan persetujuan bahwa akan dipertukarkan kembali dengan exchange rate yang sama dan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Nah, di sini masing-masing pihak akan membayar bunga sesuai dengan jangka waktunya. Dan yang ketiga, back to back and parallel loans, yaitu dilakukan oleh dua perusahaan dari dua negara masing-masing mempunyai subsidiari dari kedua negara tersebut. Selanjutnya ini tentang interest rate swap. Interest rate swap adalah currency swap dari sejumlah mata uang falas yang sama, tetapi yang satu dengan tingkat bunga yang tetap sedangkan yang satu lagi dengan tingkat bunga mengambang. Selanjutnya, cross currency interest rate swap adalah currency swap dari sejumlah mata uang atau falas yang berbeda, yakni pembayaran satu falas bersifat tetap sedangkan pembayaran falas yang satunya lagi bersifat variabel. Secara umum, motif ekonomi dari currency swap ini dapat berupa risk sharing atau pembagian risiko dan arbitrage.
Jadi kita masuk ke bab 12 mengenai International Capital Budgeting dan Foreign Direct Investment. Suatu perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri biasanya selalu melakukan analisis international capital budgeting dengan membandingkan dua pendekatan untuk menentukan kelayakan investasi dengan cara pendekatan mata uang domestik dan pendekatan mata uang luar negeri. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi di luar negeri, yang pertama nilai investasi awal, yang kedua usia proyek, yang ketiga arus cash flow per tahun yang diharapkan, yang keempat risk free rate dalam dan luar negeri, yang kelima required return yang diperlukan, dan yang terakhir nilai tukar atau current exchange rate. Untuk kriteria capital budgeting ada payback period, merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk pengembalian investasi awal. Yang kedua ada discounted payback period, merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk pengembalian investasi awal dengan memperhitungkan discounted net cash flow. Yang ketiga net present value, yaitu nilai sekarang dari nilai arus kas tahunan dikurangi dengan investasi awal. Yang keempat profitability index, yaitu rasio nilai sekarang dan arus kas net terhadap investasi awal. Selanjutnya internal rate of return, yaitu tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari nilai arus kas yang akan datang dengan investasi awal. Dan yang terakhir modified internal rate of return, yaitu tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas keluar dengan nilai sekarang dari akhir proyek. Selanjutnya kita masuk ke bab 13, yaitu mengenai international cost of capital dan foreign investment. Selanjutnya bab 14 yaitu mengenai sumber dan metode pembiayaan internasional. Sumber dan metode pembiayaan internasional itu yang pertama ada account receivable financing, yaitu suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada eksportir berdasarkan credit worthiness yang diberikan eksportir kepada pembeli importirnya. Yang kedua, bankers acceptance, yaitu suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau time draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Lalu selanjutnya yang ketiga short term bank loan, yaitu metode pembayaran yang diberikan oleh bank atas dasar bankers acceptance yang diberikan untuk modal kerja dan pemberian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Yang keempat counter trade atau imbal dagang, itu merupakan metode pembiayaan yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, metode ini banyak dilakukan oleh negara sedang berkembang dengan negara sosialis yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Lalu yang kelima itu ada factoring atau anjak piutang, merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan cara menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan atau commercial finance company yang disebut faktor broker di tempat eksportir yang berbeda. Lalu yang keenam ada forfaiting, yaitu metode yang digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan importir dengan jalan mengeluarkan promissory notes kepada eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfaiting bank atau financial institution. Selanjutnya leasing merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Lalu yang terakhir ada long term financing, yaitu keputusan pembiayaan jangka panjang dengan menerbitkan obligasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan ditentukan oleh tingkat bunga dan perubahan nilai tukar atau kurs falas. Selanjutnya kita masuk ke bab 15, yaitu membahas mengenai sistem pembayaran internasional. Sistem pembayaran internasional yang pertama itu ada cash advance, merupakan suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjualnya atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Yang kedua itu open account.
Open account ini merupakan suatu cara pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjualnya sesudah barang dikirim. Jadi kebalikan dari cash advance. Yang ketiga ada private compensation, yaitu metode pembayaran internasional yang dilakukan antar pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Lalu yang keempat, letter of credit, yaitu adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh institusi bank atas permintaan pembeli yang ditujukan kepada penjual eksportir melalui advising bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat ditetapkan dipenuhi. Selanjutnya, draft atau wesel adalah suatu surat perintah tertulis dari seorang eksportir yang ditunjukkan kepada importir atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu pada pihak yang ditunjuk atau pembawa draft tertentu. Dan yang terakhir itu consignment, merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan importir kepada eksportir setelah barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Selanjutnya kita masuk ke bab 16, yaitu country risk. Di sini ada faktor-faktor yang menentukan country risk. Yang pertama faktor politik hukum, yang kedua faktor ekonomi keuangan, dan yang ketiga sosial budaya. Di sini juga ada teknik menentukan country risk. Yang pertama checklist approach, yaitu cara yang digunakan berdasarkan pada suatu judgment terhadap semua faktor politik dan finansial baik yang bersifat makro maupun mikro, yang dapat menentukan penetapan country risk oleh suatu perusahaan. Yang kedua itu Delphi teknik, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan independent opinion of country risk pada asesor yang bersifat subjektif. Yang ketiga itu kuantitatif analisis, yaitu bila data atau informasi variabel finansial dan politik telah dapat diketahui, maka dengan model analisis kuantitatif akan dapat diidentifikasi karakteristik yang menentukan tingkat country risk. Yang keempat, inspection visit. Cara ini dilakukan dengan melakukan kunjungan atau perjalanan ke suatu negara dan melakukan pertemuan dengan pejabat pemerintah atau pelaku bisnis dan konsumen, terutama untuk mengklarifikasi pendapatan yang telah dimiliki atau diketahui perusahaan. Dan yang terakhir itu combination of technique, ya, karena tidak terdapat satupun cara yang mutlak dan dapat diterima, maka biasanya perusahaan menggunakan cara kombinasi dari beberapa teknik di atas untuk menentukan country risk. Thanks for watching. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.